quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal qurba minka. Wahai Tuhan kami minta supaya kami dekat bersamamu. Bila balain, tanpa bala. Bisa dekat tapi tanpa diuji. Kira-kira dekatnya tanpa ujian. Pengen naik kelas tapi nggak usah ikut. Iya, kalau bisa gitu. Ultuf bina fi qadaika wa qadarika, dan kasihanilah kami, ya, perlakukan kami dengan kelembutan dalam menjalani putusanmu dan ketetapanmu. Ikfina syarral asrari wa kaidil fujari, ya, cukupilah kami, maksudnya lindungilah kami dari kejahatan orang-orang yang jahat dan tipu daya orang-orang yang lacut, yang tidak benar. Ihfidna kaifa syi'ta wa kama syi'ta, ya Allah, lindungilah kami bagaimanapun caranya, apapun caranya. Pokoknya kami minta dilindungi dengan cara apapun dan bagaimanapun. Nas'alukal afwa wal afiyah, kami mohon kepadamu pemaafan, wal afiyah, dan kesehatan, kesejahteraan, fid dini wad dunya wal akhirah, baik dalam urusan menjalani agama, dunia dan akhirat. Wa nas'aluka taufiqa, dan kami mohon kepadamu semoga diberi taufik lil a'malis salihati, supaya kami bisa melakukan amal-amal yang saleh, wal ikhlasa fil amal, amin, dan mudah-mudahan kami diberikan keikhlasan dalam beramal, amin. Dakhala rajulun, ada seorang lelaki, dakhala ala Abi Yazid al-Bustami, ada seorang laki-laki datang menghadap Abu Yazid al-Bustami min auliyaillah, rahmatullahi alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Liyabqa, untuk tinggal bersamanya, yanduru yaminan wa shimalan, dia menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Kata bahasa sini namanya celinguk gitu. Faqala Abu Yazid, lalu
Abu Yazid bertanya, malaka, faqala Abu Yazid lahu malaka. Abu Yazid bertanya kepadanya, ada apa? Ada apa? Tengok kanan, tengok kiri nih, mau apa? Ditanya gitu. Qala, jawabnya, uridu maudi'an nazifan, saya lagi mencari tempat yang bersih. Usalli bihi, karena saya mau melakukan sholat, jadi saya lagi mencari tempat yang bersih di mana kira-kira saya bisa melakukan sholat. Faqala lahu tahhir qalbaka. Abu Yazid mengatakan, sucikanlah hatimu. Wasalli haitsu syi'ta, setelah hatimu suci silakan kamu sholat sesuka kamu. Dia tengok kanan tengok kiri mencari tempat bersih karena ingin melakukan sholat. Kata Abu Yazid, pertama-tama ya hatimu disucikan dulu, ya hatimu diwuduin dulu. Ya, setelah itu silakan terserah kamu mau sholat apapun. Ya, artinya bersuci itu bukan lahir, tapi yang penting suci hatimu. Mukanya bersih, kalau hatinya borok, gitu. La ya'rifur riya illal mukhlisun. Tidak ada orang yang mengerti tentang bahaya penyakit riya kecuali orang-orang mukhlisun, orang-orang yang mukhlis. Kanu fihi, mereka berada dalam keadaan itu, ya. Wa takhallasu minhu, dan mereka bisa menghindar. Hanya orang-orang yang mukhlis sajalah yang mengerti tentang riya. Mereka pernah menghadapi penyakit riya, tetapi mereka bisa mengatasinya. Huwa aqabatun fi tariqil qaumi la budda lahum minal ubur. Riya itu adalah merupakan hambatan, merupakan kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang saleh. La budda lahum minal uburi 'alaiha, tidak bisa tidak mereka harus mengatasinya, harus bisa melewatinya. Jangan sampai terhambat oleh karena penyakit riya. Mereka harus berupaya bagaimana mengatasinya, harus menyeberanginya, ya. Jangan mandek. Kalau kita terancam oleh penyakit riya, jangan membatalkan niat baik kita. Lanjutkan bagaimana caranya mengatasi penyakit riya. Begini, orang itu mungkin melihat dari sisi riya itu sekedar kepengen dilihat oleh orang lain.
kecil kalau Anda melihatnya dari sudut itu. Apa sih salahnya kita punya amalan baik kemudian kepengen orang lain tahu? Kan nggak ada masalah. Sementara itu yang kamu lihat kan. Apa sih salahnya? Kita tuh berbuat baik. Ya, masa orang lain nggak boleh lihat? Dari sudut itu engkau tidak pernah merasakan berdosa. Karena itu tidak termasuk dosa. Masa nggak boleh orang lihat? Tetapi dari sisi yang lain, ketika engkau berbuat baik dan ingin dilihat oleh orang lain, ini pada saat yang sama Anda menyepelekan Tuhanmu sendiri. Artinya tidak cukup hanya disaksikan oleh Tuhan, tapi harus didukung dengan kesaksian orang lain. Oke? Ya, mengecilkan. Ya nggak cukup disaksin Allah saja sih, nggak kuat. Iya. Seperti kamu minta kesaksian saya, sudah saya menyatakan kesaksian saya bahwa ini begini. Lalu kamunya cari saksi lain 10 orang. Kalau begitu ya udahlah, nggak usah minta kesaksian saya lagi, ngapain? Itu kan menghina saya. Jadi artinya kita tidak merasa cukup hanya disaksikan oleh Allah saja, tetapi harus didukung oleh kesaksian manusia. Itu, disitulah letak dosanya. Maka Gusti Allah beli doyan di amalmu yang seperti itu. Nggak suka, aku nggak suka. Jel ceg mesti PKB ora pengen. Itu kata bahasa sininya mah. Iya. Nah itu hal semacam itu selalu menyertai setiap kita ingin berbuat baik. Keinginan dilihat oleh orang lain itu selalu muncul dalam diri kita, dan itu yang harus kita atasi. Silakan engkau mengsugesti dirimu sendiri ketika ada keinginan supaya diketahui oleh orang lain. Katakan, ya Allah, aku tidak ingin orang lain melihat kebaikanku. Biarkanlah hanya Engkau saja yang mengetahuinya. Karena yang bisa membalas kebaikanku adalah bukan mereka, hanya Engkau sendiri. Katakan begitu. Oke. Dan bagiku cukup hanya Engkau saja sebagai saksi. Dan katakan wa kafa billahi syahida. Ya. Jadi yang menegur hatimu adalah dirimu sendiri. Katakan, janganlah minta kesaksian siapapun, biar cukup Allah saja yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Selalu siapapun, saya juga sadar itu selalu datang mengganggu hati saya. Mau sedekah sama orang, ada bisikan, entar dikasihkannya kalau sudah banyak tamu. Sekarang mah nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Gitu. Minimal kan kalau orang lentokan kamu harga dirinya semakin tinggi, semakin dihormati orang. Jadi penyakit ria itu ujung-ujungnya mah adalah menuntut ingin dihormati oleh orang. Oke, ketika Anda ingin dihormati itu legal.
Semua orang kepengen terhormat, betul nggak? Ada nggak orang yang ingin terhina? Semua orang pengen terhormat, dan itu tidak salah secara hukum, ya kan? Tetapi yang berbahaya itu ini nyingkur Gusti Allah. Nyingkur tuh ditaruh di belakang Allahnya, bahwa ini kebaikanku bukan kebaikan Allah. Anda tidak salah ingin dihormati, silahkan. Tetapi di balik itu Anda ingin menyembunyikan kebaikan Allah, dan Anda ingin mengedepankan kebaikanmu di atas kebaikan Allah. Dan sehingga Anda melarang orang bersyukur kepada Allah, tapi engkau berterima kasihlah kepadaku karena ini aku yang berbuat baik. Kunyuk nggak tuh? Paham nggak? Apa perlu saya ulangi lagi? Masa beli paham-paham, Pak? Iya, makanya kalau Anda ukurannya dengan standar ngaji fikih, nggak nyambung ngomong begini nih. Fikih mah jelas, gamblang, halal haram. Makanya kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma. Kalau haram mah nggak usah belajar, udah gamblang kok. Orang goblok juga ngerti. Karena tidak perlu menggunakan perasaan halus, ya kan gitu. Cukup dengan otak yang kasar paham. Dan itulah bahayanya, itu adalah karena Anda ingin menyembunyikan. Nah, ketika orang itu tidak berterima kasih dan tidak memberikan balas budi, Anda mengungkit-ungkit kebaikan itu. Dasar kunyuk, beli weru mulang terima, air susu dibalas dengan air lupa, kacang lupa sama kulitnya kayak nirik nulung kirik cempet. Itu kekecewaan orang karena yang dibaiki tidak berterima kasih kepada dirinya, maka dia pun marah ketika orang itu hanya bersyukur kepada Allah dan tidak berterima kasih kepadamu. Di situ engkau menganggap dirimu lebih penting dari Allah. Paham maneng? Kurang jelas maneng? Nun? Ya, itu lunakan. Ini ngaji bukan ngaji olah otak, ini olah rasa. Mengolah rasa. Iya. Jadi ketika hatimu seperti itu, jidatmu yang bersujud setiap hari nggak ada artinya. Karena kamu bersujud bohong. Karena yang bersujud hanya kepalamu, tapi hatimu tidak pernah bersujud kepada Allah. Ini pesan Abu Yazid Bustami, yang penting bukan mukamu yang kau sucikan, tapi hatimu yang kau sucikan. Itu maksudnya. Abu Yazid Al-Bustami min auliyaillah. Siapa ini orangnya tidak diceritakan, pokoknya rajulun, seorang lelaki. Itu Arya wal ujub wan nifaq min jumlati sihamis syaitan. Riya, ujub dan nifaq. Riya
carmuk, wal ujub, bangga diri, pede, wan nifaq, hipokrit. Itu semuanya sihamus syaitan, anak panahnya setan. Allati yurma biha ilal qulub, yang ditembakkan ke dalam hati itu, dipeleng hatinya, tas, iya, dipanah hatinya, jelek masuk ke hati. Waduh, tiap hari hatimu dipanah oleh iblis, oleh setan dengan ria, ujub dan nifak semacam itu sehari-hari. Dan engkau sendiri tidak pernah memasang tameng di depan hatimu itu, malah justru secara frontal kau buka selebar-lebarnya. Enak beli cep maning cari kanggo dolanan, tas lagi, tas hari-hari. Goblok siraku. Dibuka. Ya, seperti itu. Aqbilu minal masyayikh. Penting kamu harus mencari guru yang membimbing kamu. Ajak kangelan dewekan bae, jaluka tulung ning masyayikh, para mursyid, para orang-orang saleh. Minimal minta doanya Pak Kiai supaya saja diberi kekuatan oleh Allah. Lumayan rekomendasinya orang soleh itu. Iya, lebih didengar daripada doa kamu sampai berbusa-busa. Iya, ya itulah. Umur mutuk sampai enggak. Iya. Wa ta'allamu minhumus sayra, dan belajarlah dari mereka bagaimana caranya melangkah. Ya, supaya kamu dididik mereka supaya bisa melangkah. Kemana melangkahnya? Fit tariqi al-musili ilal haqqi azza wa jalla, ke jalan yang nantinya bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana jalannya dituntun oleh mereka. Kalau tidak, ya yang terjadi tersesat-sesat, melangsak, nggak nyampe tujuan. Selama ini engkau merasa berjalan sudah terlalu lama, terlalu penat, atau kadang-kadang kamu sudah merasa sudah mencapai tujuan, tapi ketersesatan yang sudah terlalu jauh. Sekali-kali menolehlah ke belakang, sekali-kali ternyata pohon asam masih ada di belakangmu. 10 tahun engkau berjalan, begitu menoleh ke belakang, pohon asam masih ada di belakangmu. Namanya 10 tahun berjalan di tempat. Ya. Dalam fisik ya mungkin tidak terjadi ada orang berjalan di tempat 10 tahun dikiranya sudah kemana-mana, tapi perjalanan rohani itulah yang terjadi. Ternyata belum beranjak dari tempat semula, masih di situ saja. Lah arane langka oyag, langka deradat, langka dedet.
nggak ada kemajuan sedikit pun juga. Ini saya mengatakan sejujurnya, ada yang ngaji bersama saya dari mulai apa itu kitab tafsir surat Al-Ahzab sampai Al-Hikam sampai Qutul Qulub sampai udah 20 tahun tidak ada perubahan, angger berjalan di tempat. Secara fisik tidak mungkin ada orang berjalan di tempat 20 tahun. Tapi perjalanan mencari kebenaran terlalu banyak yang berjalan di tempat berpuluh-puluh tahun itu. Mending berjalan di tempat mah, tersesat terlalu jauh. Tujuan mau ke Jakarta, tersesatnya sampai ke Irian Barat, sampai ke New Zealand. Itu. Nah, nanti orang-orang yang tersesat sudah terlalu jauh itu kamu akan menyalahkan setan. Nah, nanti di akhirat setan dipanggil, dikonfrontir oleh Allah. Ditanya, wahai setan, apa betul engkau menyesatkan orang ini? Wa qala qarinuhu mat atghaituhu. Wahai Tuhanku, bukan aku yang menyesatkan. Walakinnahu kana fi dhalalim ba'id, tersesat jauh sendiri. Enak bae blangsak dewek ngarani reang. Enak aja. Itu kata setannya akan mengatakan enak aja. Sesat sendiri kok gue disalahin. Gue mah sedikit cuman nyenggol tel gitu aja udah gitu. Karena tolok ukur yang bergeser, maka perjalanan semakin jauh, penyimpangannya semakin jauh. Makanya seringkali kita kembali kepada tolok ukur awal, coba dikembalikan lagi, bergeser atau tidak. Mungkin kita bergeser hanya 1 derajat, 1 derajat atau 1/10 derajat. Tapi setelah 1 kilometer kita sudah renggangnya sudah 10 meter kok. Makin panjang, makin jauh, makin panjang, makin jauh. Itu. Jadi makanya sering mendatangi para ulama, para solehin, minta petunjuk gimana saya ini perjalanan saya ini perlu ada perbaikan enggak, sudah benar atau belum, kan gitu. Ya, paham Haji Syihab. Iya. Iya, tahlil manggal senan mau ada murumuntuk cangma. Setan yang gemuk ha ha ha. Iya kan. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Mereka tahu, Allah juga tahu. Itu. Fa innahu tariqun qad salaku. Para masyayikh itu minta petunjuk jalan yang benar supaya sampai kepada Allah. Itu mereka sudah pernah melaluinya. Mereka pelaku. Bukan hanya teori, pengalaman. Wis pernah kedungsuk-dungsuk dewek kan enggak barang emang. Iya. Bukan berteori, bukan, mereka pelaku. Ya tahu ini jalan banyak duri, ini banyak beling, ini jalan banyak lobang. Ini jalan tol, ini jalan bebas, ini jalan sempit, ini jalan ular dan sebagainya. Saluhum an afatin nufus. Silakan bertanyalah kepada mereka, berkonsultasilah kepada masyayikh
orang-orang saleh yang ada di sekitarmu. Kalau di kampung gak ada, cari di kampung lain. Insya Allah ada kok. Insya Allah ada. An afatin nufus, tentang hama nafsu yang ada dalam dirimu itu. Apa hama-hamanya itu? Penyakitnya ada wereng, ada keong emas, ada kelowor, ada tikus, ada April, ada apa lagi? Dan lain sebagainya. Wal ahwiya, dan hawanya, wattiba, dan watak kebiasaannya. Fa innahum qad qasu afatahum, mereka sudah mengalami jerih payah sendiri bagaimana mengatasi hawa nafsu mereka itu. Qasu afatihim wa arafu ghawailahum wa majanihim, dan mereka tahu berbagai godaan-godaan dan cobaan-cobaannya, tahu semua. Udah jatuh bangun, mereka berpengalaman panjang. Coba ngulak ilmu dari mereka. Di mana orangnya? Cari sendiri. Ada enggak? Ada. Enggak mungkin ada. Di mana tempat ada. Patok-patok itu ada. Tonggak-tonggak itu ada. Kalau mereka sudah enggak ada, ya kukut sudah. Digulung semuanya ini. Iya. Wa kaifa nu'adzibuhum wa anta fihim, bagaimana aku menghukum mereka padahal engkau ada di tengah-tengah mereka. Nggak mungkin dong. Baku fi dzalika zamanan, mereka mengalami itu bertahun-tahun. Ya, waktu yang sangat lama, zamanan, waktu yang sangat lama, mengalami sendiri. Fa ba'da kam wa kam, setelah sekian tahun, hatta ghalabu alaihi, sehingga mereka bisa mengatasinya, wa ghalabuhum, dan mereka mengatasinya mereka, wa malakuhum, dan mereka menguasai mereka. Ya, artinya jatuh bangun, sering kalah, sering melah. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, bertahun-tahun sampai kenal betul. Oke, yuk, assalamualaikum.